Seperti apakah gubernur, bupati atau wali kota yang memiliki basis partai politik yang memimpin di daerah? Kita lihat grafiknya berikut ini. Kita mulai dari gubernur pendukung capres-cawapres Jokowi JK. Ini ada gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kemudian ada gubernur Kalimantan Selatan, Rudi Arifin, gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang. Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Lampung, dan Gubernur Bangka Belitung. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Gubernur Banten, PLT Gubernur Banten ya, Rano Karno, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya. Sementara untuk Capres-Capres Prabowo Hatta Rajasa, ini ada Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Saya tidak tahu seperti apa bentuk dukungannya karena Pak Dekarwo kalau saya tidak salah sampai saat ini masih berdemokrat ria ya. Kemudian Gubernur Jawa Barat Kang Aher di sini, ada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dari PKS, kemudian Gubernur Sumatera Barat Erwin Praitno, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan Gubernur Papua Lukas NMB. Kita masih punya data terkait bupati dan wali kota. Jokowi JK ini didukung oleh Bupati Lampung Barat, kemudian Bupati Pasuruan Jawa Timur. Kemudian untuk Prabowo Hatta kemungkinan akan mendapatkan dukungan dari Bupati Garut, Bupati Sopeng, Sulawesi Selatan, Wakil Bupati Lubuk Timur, Sulawesi Barat, Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan, Samsudin, dan Bupati JNE Ponto, Mulyadi Mustamu. Tapi tadi saya baru baca ini, informasi ini, Pak Viva, ini membelot. Karena menderek JK katanya, ikut Pak JK gitu. Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau kita melihat peraturan, ya kami masih mempunyai grafis yang mungkin nanti bisa ditayangkan. Kepala daerah sebagai tim sukses calon presiden memang harus mengajukan cuti ya, Pak Ferry, Pak Viva, kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian permintaan cuti itu memuat jadwal, jangka waktu kampanye, tempat dan lokasi, dan diajukan paling lambat 12 hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye, dan diselesaikan 4 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan. Agak ribet sebenarnya. Saya akan ke Pak Sirajudin dulu sebelum kita lanjutkan diskusi. Pak Sirajudin, ya, kalau misalnya partai-partai politik memiliki gubernur, bupati, wali kota yang cukup populer di daerah atau di masyarakat, sayang sekali kalau partai politik itu tidak menggunakan tokoh gubernur, bupati, wali kotanya dong ya. Jadi apakah tidak ada pilihan lain untuk memanfaatkan mereka dengan baik tanpa melanggar aturan? Ya, saya kira mereka punya mesin politik, itu yang saya kira penting, dan sumber daya yang mereka miliki itu ya tidak hanya birokrasi atau popularitas personalnya, dan itu sangat menyulitkan kalau mereka melakukan itu. Tetapi mesin politik ini bisa dia gerakkan, jaringan-jaringan di komunitas, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan LSM, dengan kelompok petani, kelompok perempuan, dan lain-lain yang ada di akar rumput, itu yang lebih penting untuk mereka investasikan. Dan saya kira itu tidak harus dilakukan dengan formal. Dan mereka bisa melakukan itu kapan saja dan menggunakan jaringan politik yang sudah embedded di dalam struktur kekuasaan politik mereka, bukan di dalam struktur birokrasi mereka. Apakah ada jaminan ketika gubernur atau bupati wali kota ini melakukan aksi untuk mendukung capres-capresnya tidak menggunakan anggaran, infrastruktur atau alat-alat yang biasa digunakan untuk kepentingan kepala daerah? Itu sangat sulit dihindari, meskipun formal bisa ya. Misalnya, setiap pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden ini soal misalnya dana bantuan sosial, itu selalu meningkat dengan tajam. Dan dana bantuan sosial itu seringkali disebar pada kelompok-kelompok yang memang sudah menjadi basis konstituen mereka. Dan itu menjadi mesin politik mereka. Nah, saya kira kalaupun mereka mengatakan tidak secara formal
memanfaatkan misalnya dana operasional gubernur atau bupati atau menggunakan anggaran formal untuk pembangunan di daerahnya, mereka masih tetap punya ruang untuk memanfaatkan dana-dana bantuan sosial yang itu diputuskan atas diskresi kepala daerah sendiri. Apakah akan terjadi abuse of power? Abuse of power itu terjadi dengan cara yang seperti itu salah satunya. Bisa diterima, diizinkan, atau seperti apa kira-kira kondisinya? Tentu saja tidak diizinkan dan tidak bisa diterima secara formal aturan tata negara dan pemanfaatan anggaran. Ya. Tetapi dalam situasi politik yang kayak begini, itu salah satu cara yang banyak dilakukan oleh kepala daerah di saat-saat mereka membutuhkan mobilisasi pemilih di akar rumput. Ya, baik. Saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan ya aset yang ada di daerah ini. Tapi bagaimana caranya biar tetap tidak melanggar aturan main atau undang-undang ini? Ya, saya kira hasil judi tadi terlalu berlebihan menurut saya. Kenapa begitu? Kok seolah membiarkan, membolehkan, menurut saya tidak boleh lah. Kita harus mengatakan bahwa itu jangan. Kalau Yang dilarang ya nggak boleh. jangan dimulai. Karena apa? Menurut saya satu cara yang merusak. Yang kami lebih khawatir sebetulnya kepala-kepala daerah, ya kan, jika itu diusung oleh partai-partai yang berasal dari koalisi kami, ternyata dalam perjalanannya tidak menunjukkan prestasi. Itu menurut saya lebih khawatir. Untuk apa juga? Itu kan Tapi kalau kepala daerahnya baru terpilih misalnya, nah, baru kalau 1 baru terpilih, tahun. itu soal. Tapi kalau dia sudah menjalankan katakanlah 2-3 tahun ya, kemudian juga tidak melahirkan apa-apa, kemudian banyak orang yang menjadi lebih susah, itu lebih mengkhawatirkan. Jadi saya kira data statistik tadi juga tidak otomatis kemudian Tapi Pak Ferry, memberikan poin positif. Anda berani ngomong gitu karena kan Nasdem belum punya. Bukan, ada. Ada kita punya di Kalimantan Selatan, Kota Baru. Oke. Kita juga, tapi kita tidak mengatakan. Tidak ada instruksi khusus Oh, kepada nggak ada. gubernur. Saya kira semua kita jangan kemudian kita mulai pada hal-hal yang menurut saya, oh ini pelanggaran kecil, oh nggak ada. Menurut saya prinsip. Karena ketika kemudian kepala daerah, ya kan, yang harus kita awasi sama-sama, ya kan, adalah bagaimana kemudian dia tidak boleh menginstruksikan. Kenapa bisa jadi bumerang nggak kepada birokrasi. capres-capres yang diusung? Loh, saya kira jangan. Menurut saya ini merusak. Ini merusak menurut saya. Jadi ketika misalnya kepala daerah, ya kan, mau kampanye, itu harus cuti, itu aja. Ya kan, ketika dia ada kebijakan-kebijakan, kan DPRD bisa kontrol. Tapi tadi baru saya bacakan ya, Pak Viva, Pak Ferry. Ngurus cuti itu ribetnya minta ampun dan harus minta izin. Kalau mau ngurus sih nggak ribet sebetulnya. Ini kelihatannya. Kalau mau diurus ya kan, kalau mau bener ngurus. Jangan kalau mau bener dikesankan ribet gitu kan. Tapi ini kan bagian dari strategi serangan darat ini kan, di samping serangan udara yang juga dipikirkan oleh koalisi. Bagaimana kira-kira? Dari kami, tim Pak Prabowo dan Pak Hatta, itu berpegang pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Jadi soal kepala daerah itu kalau kampanye harus cuti dengan mekanisme seperti yang tadi disebutkan. Betul. Nah, yang kedua, kita juga menghimbau kepala-kepala daerah yang merupakan bagian dari koalisi kami itu agar tetap mentaati pada peraturan perundang-undangan dan tidak menggunakan fasilitas publik atau fasilitas negara karena itu jelas melanggar undang-undang. Jadi kita di samping kepala daerah. Jadi resiko sendiri dong ya? Iya, karena itu juga bisa merusak demokrasi. Parpol tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi pejabat birokrat di daerah untuk misalnya kalau menggunakan dana untuk dari dana kampanye itu kan memang dana dari tim gitu ya kan. Jadi tidak mengambil dari APBN atau APBD, itu yang tidak boleh karena itu jelas melanggar undang-undang. Yang ingin kita garis bawahi di sini bahwa meskipun itu adalah kader partai dari partai yang berkoalisi, tapi kami mewajibkan agar taat pada undang-undang, pada peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum serta tidak menggunakan fasilitas publik atau fasilitas negara. Oke, Pak Ferry, tapi agak sulit ya kita memisahkan antara seorang gubernur, kepala daerah dengan kader partai politik pengusung capres-capres misalnya. Jawa Tengah misalnya, Mas Ganjar gitu kan. Memang sangat identik sekali dengan PDI Perjuangan gitu kan, yang jelas-jelas mengusung Jokowi JK gitu. Lalu bagaimana ketika dia turun sebagai seorang gubernur, tapi besoknya dia harus melepaskan jabatan formalnya, dia cuti misalnya, dan dia mengkampanyekan capres-capres. Saya kira itu dalam koridor yang dibolehkan oleh undang-undang. Dia harus cuti. Menurut saya di sana popularitas adalah bonus. Itu menurut saya poinnya. Jadi orang boleh khawatir, boleh merasa senang, tapi melihat pada soal prestasi, ya kan, reputasi sang kepala daerah.
Jadi kan itu, walaupun dia kemudian kepada, ya kalau dia tidak disukai oleh masyarakatnya, silakan dia kampanye. Itu kan menjadi faktornya, poin negatifnya. Ya kan menurut saya, jadi itu juga dalam konteks saat ini kita katakan itu. Jadi apa yang kita lihat adalah dalam konteks di pemenangan Jokowi JK adalah saya kira kita itu sebagai sebuah reward yang kita dapatkan jika kepala daerah ya kan itu memiliki prestasi, bukan dalam konteks kita menghitung prestasi yang positif ya, 1, 2, 3 orang ya. Kalau kemudian dia juga terkena kasus ya. itu kan menjadi poin negatif. Jangan populer karena sering masuk TV dipanggil bolak-balik KPK gitu kan. Oke, kita break lagi, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa.